Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memberikan kabar, membacakan surat di hadapannya itu. Fama ansami'a al-khalifah magaladu hatta nazala an sarihi wa qala la umman laka alam as'alka an syu'unil madinah wa akhbariha ayakunu ladaika mithlu hadzal khabar wa taktumu anni fa'tadara ilahi bin nisyan. Ketika beliau itu mendengar kabar mengenai tentang kisah tersebut, kejadian tersebut, marah ini beliau kepada Ibnu Hurmuz. Seraya mengatakan bahwasanya, wahai Ibnu Hurmuz, bukankah saya sudah tanya kepada Anda mengenai tentang kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang ada di kota Madinah? Apakah kamu ingin menyembunyikan sesuatu kejadian semacam ini yang amat luar biasa berbahayanya dari diriku? Marah jadi ini. Dan satu permasalahan yang disembunyikan, apalagi permasalahannya ini bukan permasalahan biasa. Ba'tadara ilai bin Isyan. Akhirnya Ibnu Hurmuz ini ya minta maaf lah. Pura-pura bahwasanya lupa, padahal nggak lupa. Cuman dia akut untuk menyampaikan hal tersebut. Thumma udhina lirrasuli fa udkhila alaihi fa akhadha alkitaba minhu wa faddahu wa ja'ala yaqra'u wasyarru yatayyaru min 'ainihi wa akhadha yadribu al-ardha bi khayzuran kana fi yadihi wa yaqul. Ya, ketika itu masuk sang utusan Sayyidah Fatimah ini, ya, jadi masuk, kemudian diambil suratnya oleh sang pemimpin itu tadi. Ya, kemudian beliau membaca, ketika membaca kejadian dari awal sampai akhir, beliau itu matanya sudah, wajahnya sudah memerah, ya, matanya sudah terlihat marah yang luar biasa sambil mengetruk-ngetrukkan tongkat yang beliau pegang ini. Kenapa ini satu hal yang kurang ajarnya luar biasa. Seraya beliau mengatakan, laqad ijtara'a Ibnu Dhahhak ala ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuzigh li nushi Salim bin Abdullah fihim. Seraya beliau mengatakan, sungguh Ibnu Dhahhak ini dia telah berbuat jahat, dia telah berbuat kurang ajar kepada ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga seseorang yang enggak mendengar daripada nasihatnya Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar. Padahal semua gubernur atau semua pejabat-pejabat di masa itu di kota tersebut mendengar daripada arahannya Sayyidina Salim dan Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Hal min rajulin yusmi'uni sautahu wa yu'adzabu fil Madinah wa ana ala firashi hadha fi Dimishq. Maka beliau pun marah yang luar biasa, yang akhirnya pun beliau memberikan satu ultimatum, satu perintah. Beliau mengatakan, ada enggak seseorang yang bisa menggantikan posisinya sekaligus memberikan satu pecutan kepada Ibnu Dhahhak ini sehingga suara sakitnya itu bisa terdengar sampai ke sini dan saya ada di Damaskus ini. Artinya apa? Dia ini ingin memberikan suatu pelajaran yang keras kepada sang gubernur ini, karena ini permasalahan bukan permasalahan yang enteng, karena dia sudah berani kurang ajar dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga langsung mau dicopot jabatannya jadi seorang gubernur. Faqila lahu na'am ya Amirul Mukminin. Maka ada seorang dari salah satu ajudannya, ya ada orang yang pantas untuk menggantikan posisi Ibnu Dhahhak ini. Laisa lil Madinah illa Abdul Wahid bin Bishr an-Nadri fawallihi iyyaha wa huwa muqimun al-an fi Thaif. Faqala na'am wallahi na'am innahu la. Ya, enggak ada yang pantas untuk memimpin menjadi seorang gubernur kala itu menggantikan posisi Ibnu Dhahhak ini, ya, melainkan ada seorang yang bernama Abdul Wahid bin Bishr An-Nadhari, yang mana beliau ketika itu tinggal di kota Thaif. Akhirnya katanya sang khalifah ini, oh ya betul dia
yang pantas kalau begitu angkat dia menjadi gubernur menggantikan daripada Ibnu Dhahak ini tadi. Tsumma da'a bi qirtasin wa kataba bi yadihi. Maka beliau mulai menulis itu surat pemecatan Ibnu Dhahak dan pelantikan daripada Abdul Wahid bin Bishr. Ya, yang beliau suratnya isinya min Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik, amma ba'du fa inni qad wallaituka al-Madinah fa idza ja'aka kitab hadha fatawajjah ilaiha wa azil anha Ibnu Dhahak wafrid 'alayya gharamatan miqdaru 40 alf dinar wa 'adzibhu hatta asma'a sautahu min al-Madinah. Katanya Yazid bin Abdul Malik, dia menulis kepada Abdul Wahid bin Bishr yang isi dalam suratnya bahwasanya saya telah mengangkat Anda menjadi seorang gubernur untuk kota Madinah. Kalau sudah surat ini sampai kepada Anda, maka pergilah ke kota Madinah, jadilah Anda gubernur di sana dan pecat, ya, turunkan daripada Ibnu Dhahak itu tadi. Dan juga berikan denda kepada Ibnu Dhahak ini sebesar 400.000 dinar. Ya, 400.000. 40.000 dinar denda yang harus dibayar oleh Ibnu Dhahak, ya, sebagai sanksi pelajaran. Sudah dipecat dikenakan denda 40.000 dinar, ya, berapa itu 40.000 dinar, ya, luar biasa. Wa'adzibhu hatta asma'a sautahu minal Madinah, dan berikan dia sanksi yang keras sampai suaranya itu terdengar ke Damaskus, ke tempat saya ini. Artinya betul-betul satu sanksi yang berat yang dijatuhkan kepada gubernur itu tadi. Akhadha sahibul barid al-kitab wa madha yahuthu al-khutanah wa ta'if an tariqil Madinah. Akhirnya dibawa itu surat dari sang khalifah ini untuk dibawa kepada Abdul Wahid bin Bishr ini. Falamma balagha al-Madinah lam yadkhul ala waliha Ibnu Dhahak wa lam yusallim alaihi fa awjaza al-wali khifatan fi nafsihi. Sang pembawa risalah itu, sang pembawa surat, ketika dia itu sampai di kota Madinah, itu enggak laporan atau enggak langsung mendatangi gubernur Ibnu Dhahak ini tadi. Enggak datang, enggak ngasih kabar, enggak salam. Fa'aujaza al-wali khifatan fi nafsi. Maka mulai ada gejolak ketakutan di dalam diri Ibnu Dhahak ini. Ini ada apa ini? Ini kok tadi ajudan saya itu datang ke sini, ya, atau utusan dari pemerintah pusat datang ke sini, nggak datang ke saya, nggak salam ke saya, nggak datang ke saya. Wa arsala ilaihi wa da'ahu ila baitihi wa sa'alahu an sababi gudubihi falam yabuh lahu bi syai'in. Akhirnya orang tersebut dipanggil oleh gubernur Ibnu Dhahak ini tadi, dipanggil ke rumahnya, ditanya mengenai tentang permasalahannya. Kenapa kok masuk ke sini? Kamu tidak lapor kepada saya terlebih dahulu. Faqala undur fanadhara fa idza kisun qad muli'a dananir. Ketika sang gubernur sama utusannya pemerintah pusatnya ini tadi sudah berhadapan-hadapan, kemudian sang gubernur membuka seperti sajadahnya itu atau kasurnya itu, permadaninya. Dilihat di situ ada sekepok uang dinar atau sekantong uang penuh dengan dinar. Seraya mengatakan hadhi alfu dinar. Ini satu kantong ini isinya 1000 dinar. Walaka alayya ahdullahu mithaquhu in anta akhbartani an wijhatika wa ma fi yadika la adfa'annaha ilaika wa la aktumanna dzalik. Mulai ini benih-benih untuk apa? Menyogok. Pak Bulan, kalau kamu memberikan tahu apa yang kamu, kabar yang kamu bawa, surat yang ada pada Anda, maka 1000 dinar ini untuk Anda, dan saya berjanji saya nggak akan membocorkan kepada siapapun. Kalau kamu mau 1000 dinar ini, kasih tahu ada apa sih? Ada perintah apa ini dari pemerintah pusat ini? Kok sampai Anda ini tidak datangi saya terlebih dahulu? Ini 1000 dinar buat Anda ini. Tenang, Anda aman, bersih nama Anda. Fa akhbarahu fadafa'a ilaihi al-mal. Ya akhirnya namanya manusia, ngelihat 1000 dinar, mungkin 1 M atau lebih.
Ya akhirnya pun dikasih tahu, begini, ini isi suratnya dari pemerintah pusat bahwasanya Anda akan dipecat dari jabatan Anda. Singkat cerita diambil itu hartanya. Wa qallau tarayyat huna kala talayalin hada asila ila Dimishq thumma imdi ila umir bihi. Akhirnya katanya Ibnu Dhahhak ini, ya sudah, kamu diam dulu di sini ya. Kamu diam dulu di sini selama 3 hari, beberapa hari saya akan pergi ke Damaskus. Tujuannya apa? Ngelobi supaya jabatannya ndak turun. Mau dilobi orang-orang yang dekat dengan pemerintahan pusatnya ini, yaitu Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Akhirnya oke, dia jalan. Yang mempersiapkan Ibnu Dhahhak ini jalan sendiri, artinya nggak nyuruh utusan. Dia jalan sendiri sampai ke Damaskus. Falamma balaghaha dakhala ala akhi al-Khalifah Maslamah bin Abdul Malik. Yang dituju sama dia itu bukan pemimpin tertinggi, tapi yang dituju saudaranya. Kenapa? Karena kalau dia langsung ke sana itu nggak mungkin diterima kesalahannya, nggak mungkin dimaafkan. Akhirnya dia ingin melobi dari saudaranya, datang kepada Maslamah bin Abdul Malik ini. Ya, Maslamah ini orang yang baik, orang yang akhlaknya luar biasa, orang yang jujur, juga orang yang dipandang. Falamma shara baina yadihi qala lahu ana fi jiwarika ayyuhal amir. Akhirnya ketika sampai kepada Maslamah, ya Maslamah bin Abdul Malik mengatakan, ya ahlan wa sahlan, wahai gubernur, ya, ada apa ini? Ada apa? Saya akan bantu Anda insyaallah. Faqala inna amiral mu'minin naqimun aliyah lihanatin badarat minni. Iya, ini pemimpin ini, presiden ini mau nyopot jabatan saya karena satu kesalahan yang saya lakukan. Artinya saya minta tolong. Masa gara-gara satu kesalahan saya dicopot daripada jabatan saya? Ngelobi ini supaya bisa nyampaikan kepada saudaranya. Faqada Maslamah ala Yazid. Akhirnya Maslamah oke. Ketika itu Maslamah juga nggak tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh sang gubernur ini tadi. Dia hanya menerima bahwasanya dia telah melakukan satu kesalahan dan mau dicopot dari jabatannya. Berangkatlah beliau kepada saudaranya, sang pemimpin, innali lada amirul mu'minin hajah. Ketika Maslamah bin Abdul Malik ini sampai di hadapan saudaranya Yazid, selaku pemimpin tertinggi atau khalifah, kullu hajatin laka maqdiyah malam takun fi ibn Dhahhak. Katanya Yazid, beliau langsung mengatakan, ahlan wa sahlan wahai Maslamah. Ya, semua hajatmu sudah terpenuhi, artinya akan dipenuhi ketika itu, kecuali permintaanmu mengenai tentang Ibnu Dhahhak. Jadi sebelum berbicara dia